Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kuda putih, merah, hitam, kelabu, ya. Atau meterai 1 sampai 7. Jadi kita akan meminta Roh Kudus mencengkeram hidup kita. Kita akan memahami meterai 1 dan meterai sampai yang ke-7. Tentunya dengan pembukaan rahasia firman Tuhan yang semakin disempurnakan, yang dikirim dari surga, ya, setelah hambanya belajar sekian lama. Kegerakan kuda putih adalah suatu kegerakan besar yang dilakukan hierarki A, ya, itu yang dari surga, pasukan tentara Israel. Hierarki B itu 568, hierarki C itu para hamba Tuhan, para imam, jemaat yang terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita akan baca Roma pasal yang ke-11. Ayat 11 sampai 15. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ya, jadi Israel itu diizinkan jatuh menolak Mesias itu karena Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa kafir atau goyim, yang memberi kesempatan goyim itu diselamatkan. Nanti kalau jumlahnya sudah genap, maka keselamatan itu kembali kepada Israel. Terus, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Nah, jadi kalau pelanggarannya Israel itu menjadi berkat bagi bangsa goyim, dan kekurangannya mereka itu menjadi kekayaan untuk bangsa-bangsa lain. Apalagi kalau nanti Israel itu telah menjadi sempurna, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentu berkatnya sangat besar sekali. Terus, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu, kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Ya, kalau penolakannya Israel itu berarti dunia itu masih damai. Sedasat-dasatnya perang dunia ke-1, ke-2. Korbannya paling puluhan juta. Tapi nanti kalau Israel itu menerima, maka sekali perang, Bapak Ibu Tuhan, korbannya 1/4 penduduk bumi. Ya, korbannya itu 1/4 penduduk bumi, Bapak Ibu Tuhan. Bahkan kalau Israel itu nanti mulai menerima, akan terjadi kebangkitan dari tentara Israel. Kitab Nabi Yeskiel 37 mengatakan demikian. Demikian juga Wahyu pasal 19 akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Terus kita lanjutkan ayat yang ke-23 sampai 31. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar,
dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Nah, jadi dalam kegerakan kuda putih itu, kita sebagai goyim yang telah mendapatkan kemurahan karena Israel tidak taat, maka ganti. Kita menerima kemurahan, kita harus berjuang habis-habisan supaya pada akhirnya Israel juga diselamatkan. Karena kalau sampai kita nanti sombong, ya dikatakan ayat-ayat di atasnya, maka kita pun akan dipotong kembali. Setelah dicangkokkan, maka kita pun akan dipatahkan kembali. Sehingga seperti ranting atau dahan yang kering, nanti dikumpulkan orang kemudian dibakar. Seperti dalam perumpamaan pohon anggur Yohanes pasal 15 itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi kegerakan kuda putih itu suatu kegerakan besar akhir zaman oleh hierarki A, B, C, ya, untuk membuat Israel itu bertobat, menerima Yesus yang mereka salibkan menjadi Kristus dan Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ketika Rasul Petrus yang penuh Roh Kudus itu menegur dengan keras orang Yahudi pada waktu itu, supaya semua orang Yahudi itu insaf dan sadar bahwa Yesus yang kamu salibkan dengan membebaskan Yesus Barabas, Yesus yang kamu salibkan itu telah dibuat menjadi Kristus dan Tuhan. Karena dia pada awalnya adalah firman, firman itu menjadi manusia dan firman itu adalah Allah sendiri. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan demikian, ya. Bapak yang kasih Tuhan, nanti Israel itu yang sudah terbiasa mempersembahkan korban binatang menurut hukum Taurat akan memahami makna tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus hampir 2000 tahun yang lalu. Kita akan baca Ibrani pasal yang ke-10. Kita baca ayat 7 sampai 14. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan,
ayat 4. Dari Ibrani 10. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapuskan dosa. Sekalipun itu dilakukan menurut hukum Taurat. Karena dengan persembahan-persembahan tadi yang tiap tahun dilakukan, orang diingatkan akan dosanya. Bapak yang kasih Tuhan, maka Tuhan sendiri pencipta jagat raya, pencipta alam semesta, pencipta manusia dan seluruh isi alam semesta ini, dia perlu turun menjadi manusia. Dan itulah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhnya dipersembahkan untuk menjadi korban penghapus dosa. Saudara kasih Tuhan, sulit untuk memahami Tuhan menjadi manusia. Bapak yang kasih Tuhan, tetapi itu terjadi karena kasih. Ya, karena kasih. Karena demikianlah Allah itu mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah kok punya anak? Bapak yang kasih Tuhan, itu istilah. Tritunggal itu menunjuk bahwa sebagaimana kita diciptakan menurut gambar dan teladan Tuhan, menurut gambar dan rupa Tuhan, kita manusia ini punya badan, punya jiwa, punya roh. Maka Sang Pencipta itu juga ada badannya, ada jiwanya, ada Roh Kudus. Kita manusia bisa kembar jiwa, Bapak kasih Tuhan, menjadi beberapa. Ada di sini, ada di sana lagi, ada di tempat jauh lagi. Minimal ada di dua tempat, fisiknya ada di sini, jiwa rohnya ada di satu tempat lain. Kalau hikmat marifatnya semakin tinggi, dia bisa dalam satu waktu berada di beberapa tempat. Lah tentu Sang Maha Pencipta itu punya kembar jiwa yang sempurna. Bapak yang kasih Tuhan, tidak sulit untuk Tuhan itu menjadi manusia. Dia menciptakan kita manusia sesuai gambar dan teladannya. Kita manusia ada di bumi. Maka dia sebagai gambar, sebagai teladan, sebagai patron, tentu satu saat juga ada di bumi untuk melakukan penebusan. Daripada korbannya binatang, maka Tuhan Yesus itu menyediakan dirinya sendiri. Allah itu menjadi anak domba Allah yang tersembelih. Itu yang harus nanti satu saat dipahami oleh orang Israel, sehingga orang Israel berhenti dari melakukan persembahan-persembahan menurut Taurat. Itu nanti akan terjadi ketika kegerakan kuda putih itu sudah berjalan. Kita akan membaca Yohanes pasal 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22, agak cepat aja. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini yang diucapkan Tuhan kepada perempuan Samaria. Waktu itu yang mudeng perempuan Samaria dan orang Samaria. Tetapi nanti dalam kegerakan kuda putih, orang Israel 12 suku, bahkan Dina dan keturunannya juga harus paham bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, di mana dari Yehuda itu melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Nanti akan mereka pahami. Kemudian Galatia pasal 4 ayat 25-26. Galatia 4 ayat 25-26. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Nanti suatu saat ketika kegerakan kuda putih itu sudah berlangsung dan mereka paham dan akhirnya dimeterai
Bapak mengasihi Tuhan, mereka itu tidak akan meributkan lagi tentang Yerusalem yang jasmani. Tetapi mereka nanti akan merindukan Yerusalem yang surgawi, yang sebentar lagi setelah kegerakan kuda putih, beberapa saat kemudian mereka akan dibawa masuk ke dalam Yerusalem baru. Itu nanti akan paham, seperti kita memahami. Kita akan baca juga Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 16. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru yang di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya, dia dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ya, jadi kalau kita ya sudah memahami tentang tubuh Kristus, bahwa tubuh Kristus itu haruslah terdiri dari Goyim dan Israel. Nanti pun orang Israel melalui kegerakan kuda putih, ya dia akan bisa memahami dan bisa menerima Goyim yang tadinya adalah seteru, musuh Bapak Ibu kasih Tuhan, yang dianggap hina, yang dianggap anjing. Tetapi Goyim yang mau menerima remah-remah roti akhirnya sembuh dari kegilaannya. Bahkan anaknya pun sembuh dari kegilaannya, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan bersatu dengan Israel menjadi tubuh Kristus. Perseteruan tadi dirobohkan oleh korban Kristus, oleh salibnya Tuhan. Itu nanti Efesus ini akan didengung-dengungkan, diudeng-udeng, dibuat Israel itu dibuat mudeng, dibuat paham. Dan mereka menganggap kita seteru pada awalnya, tapi nanti mereka akan paham karena memang sudah waktunya. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah tentang kegerakan kuda putih, ya. Dan nanti di dalam kegerakan kuda putih itu akan berhasil, sekalipun melalui suatu perjuangan, pergumulan, peperangan batin, perang hati, perang pikiran kita. Perang badan kita artinya begitu capeknya seperti orang berperang, dengan mengorbankan badan jiwa roh, mengorbankan 7 perkara yang barusan saja kita terima. Akhirnya Israel berhasil dimeterai 144.000, itu angka figuratif. Artinya Israel menerima korban Paskah yang sesungguhnya, yaitu korban anak domba Paskah, korban Kristus. Mereka nanti akan memahami bahwa mereka itu dulu diizinkan menyalibkan Tuhan karena ketegar-tengkuan dan kejahatannya. Mereka nanti akan meratap menangis seperti menangisi anak tunggal yang mati, seperti menangisi anak sulung yang mati. Nangisnya, Bapak mengisahnya tidak karu-karuan, menyesal, dan akhirnya mereka menerima anak domba Paskah tersebut. Mereka percaya, bertobat, lahir baru, kemudian dipenuhkan Roh Kudus. Bapak Ibu kasih Tuhan, kegerakan kuda putih itu ditulis di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1-2, mari dibaca. Keenam materai pertama dibuka,
Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Terima kasih. Ya, jadi penunggang kuda putih itu selalu dia tuh menjadi pemenang yang merebut kemenangan. Pada zaman kegerakan kuda putih purba, maka Kores itu selalu merebut kemenangan di dalam setiap peperangannya. Karena Tuhan sendiri yang membuka pintu, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan sendiri yang menyodok pintu gerbang yang berpalangkan besi ataupun tembaga, Tuhan sendiri yang mendorong untuk terbuka. Yesaya 45 mengatakan demikian juga. Kegerakan kuda putih bangsa-bangsa yang dilakukan oleh orang Islam itu juga selalu mengalami kemenangan. Mereka menduduki tanah suci Yerusalem itu beratus-ratus tahun. Apalagi pada zamannya Turki Utsmani, ya, itu 400 tahun mereka itu menguasai Yerusalem. Bapak yang kasih Tuhan, menang. Lah demikian juga kegerakan hierarki pada akhir zaman, pada awal 7 tahun yang terakhir pada saat Tuhan itu melawat Israel pada Sabat yang ke-70, maka kegerakan kuda putih yang dilaksanakan oleh hierarki itu juga akan menjadi pemenang yang merebut kemenangan. Bapak yang kasih Tuhan. Nah sekarang kuda merah. Wahyu pasal 6 ayat 3 sampai 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari!" Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padang, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, ketika kegerakan kuda putih nanti berjalan, maka seiring dengan itu kuda merah juga dibukakan meterainya. Kalau meterainya tidak dibuka, itu tidak bisa keluar kuda merah itu. Meterainya itu dibuka oleh anak domba yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka melesatlah kuda merah yang diperintahkan untuk mengambil damai sejahtera di muka bumi. Jadi pada waktu kegerakan kuda putih nanti tidak ada damai. Akan terjadi peperangan di setiap tempat, mulai dari perang sporadis sampai perang ya besar, perang dunia ketiga, Bapak yang kasih Tuhan, kemudian perang nuklir, yang terakhir perang Harmagedon. Jadi ketika Israel itu sudah menerima, dunia ini tidak damai. Seperti Roma 11 ayat 15, dimulai dengan kuda merah, damai sejahtera diambil, terjadi peperangan di berbagai tempat di seluruh muka bumi. Karena kuda merah itu dikatakan di dalam Zakaria pasal 6 ayat 7, dia menjelajah bumi, keliling bumi. Seluruhnya nanti terjadi peperangan sampai akhirnya terbentuklah 2 blok. Perang dunia ketiga, kemudian perang nuklir, dan diakhiri nanti perang Harmagedon. Bapak yang kasih Tuhan, ya, Saudara bisa membaca Markus 13 ayat 7 sampai 8. Bahwa Tuhan menubuatkan tentang peperangan-peperangan. Demikian juga Lukas 21 ayat 9 sampai 11. Tidak usah dibaca, ya. Nanti pada saat perang Harmagedon itu, karena telah diawali dengan perang nuklir, maka semua persenjataan itu sudah habis. Maka pada saat perang Harmagedon itu nanti akan dilakukan secara tradisional, seperti perangnya pada zamannya Abraham, ya, perang dengan Nimrod dan pasukannya, sekutunya, seperti yang dilakukan Yosua, seperti yang dilakukan Raja Saul, ya, Raja Daud, dan raja-raja Israel yang lainnya kecuali Salomo. Ya, Salomo itu tidak berperang.
zaman damai, saatnya membangun bait Allah. Semua alat-alatnya itu alat-alat tradisional seperti yang ditulis dalam Yoel 3 ayat 9 sampai 21. Ya, kita akan langsung kepada kuda hitam. Kita baca Wahyu pasal yang ke-6 ayat 6. Maksud saya mulai ayat yang ke-5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Terima kasih. Ya, kuda hitam itu berbicara tentang kelaparan, di mana harga barang-barang itu mengalami kenaikan yang tiada taranya. Upah orang bekerja sehari itu hanya dapat dipakai beli, ya, dikatakan gandum, ya, secupak. Kapan kasih Tuhan, gandum secupak itu dipakai upah beli sehari, sehingga cuma bisa beli gandum aja. LPG-nya, gula, minyak, dan yang lain-lainnya tidak bisa terbeli. Terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Bapak yang kasih Tuhan, sekarang ini ya, menurut berita yang saya baca ya, di Amerika itu terjadi kelaparan yang hebat. Sehingga perempuan-perempuan di sana itu menjadi PSK. Maksud saya di Inggris, ya. Perempuan-perempuan di sana itu menjadi PSK karena terjadi kelaparan yang sangat dahsyat dan terjadi kegoncangan politik yang juga hebat. Bapak yang kasih Tuhan, itu padahal itu negara besar. Britania Raya itu pernah menguasai 1/4 bumi pada zaman dahulu, Bapak yang kasih Tuhan, sehingga daerah jajahannya itu sangat banyak. Hampir semua negara-negara besar, Australia, daerah-daerah di Amerika itu dulu jajahannya Inggris. Bapak yang kasih Tuhan, kalau negara sebesar itu saja bisa seperti itu, dan itu belum, kuda hitam belum melesat. Nanti kalau kuda hitam itu sudah dibukakan meterainya untuk bekerja, maka yang menunggangi itu namanya adalah daet atau maut, dan yang mengikuti itu alam maut atau hell atau neraka. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga betul-betul di tengah-tengah peperangan itu terjadi kelaparan yang hebat. Sekarang ini yang perang hebat itu ya baru Ukraina sama Rusia. Namun demikian gandum ya sudah sulit didapatkan. Demikian juga daerah Eropa itu sudah mengalami krisis gas. Bapak yang kasih Tuhan, krisis gas itu artinya ya LPG itu. Karena orang Amerika kalau masak enggak pakai obor-obor itu pakai kayu. Tidak, semuanya pakai gas. Sehingga pada musim dingin ya mereka kaduan, semuanya dihemat. Kalau bisa beli, yang bisa beli orang kaya-kaya karena harganya meningkat. Karena produsen LPG terbesar itu Rusia, tentunya terjadi boikot. Nah itu belum nanti kalau kuda hitam itu sudah melesat, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ketika LPG nanti diganti menjadi ya kompor listrik, kemudian ujuk-ujuk listriknya mati, Bapak kasih Tuhan. Ketika nanti kita payu digenapi, semuanya mati, Bapak kasih Tuhan. Padahal kayunya kadung diguai ke wabah, Bapak yang kasih Tuhan. Nah nanti akan terjadi betul-betul bumi ini menjadi seperti neraka. Karena yang mengikuti kuda hitam itu adalah death dan alam maut, maut dan alam maut, death dan hell. Bapak ngasih Tuhan ya. Namun demikian
dikatakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Bapak Ibu Tuhan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak itu bicara tentang, menurut kitab Keluaran 25 ayat 6, minyak untuk lampu, pelita emas. Minyak untuk pentahbisan, pengurapan. Ya, di dalam Matius 25 ayat yang keempat, darah yang bijaksana itu punya pelita yang menyala dan dia punya minyak di dalam buli-buli. Nah itu tidak akan rusak. Jadi orang yang punya minyak, yang punya pelita yang hidupnya menjadi terang dan dia dalam urapan Roh Kudus tidak akan rusak. Karena berapapun harganya bisa bayar, bisa beli. Sudah punya kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Maupun secupak gandum harganya mungkin 10 dinar, kita bisa beli. Bapak kasih Tuhan. Dan kita tidak akan kelaparan. Ya, kita tidak akan kelaparan. Jadi minyak itu tidak akan dirusak. Anggur, ya. Mari kita baca. Yesaya 5 ayat 7. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Jadi kebun anggur Tuhan semesta alam itu adalah kaum Israel dan orang Yehuda. Itu tanaman-tanaman kesukaan Tuhan. Jadi di dalam kegerakan kuda putih nanti, kuda merah, kuda hitam, goyim yang punya minyak, yang dalam pengurapan, itu tidak akan dirusak. Demikian juga Israel yang justru sedang diupayakan untuk diselamatkan, tentu tidak dirusak oleh kuda hitam. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak dirusak. Ya. Jadi yang sedang terlibat di dalam kegerakan kuda putih itu tidak akan dirusak, tidak akan terkena. Ya tentunya naik keserempet-serempet, ya kecipratan, regetan atau kecipratan apa begitu ya tentunya namanya masih sama-sama di bumi. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan baca mengapa sampai terjadi bencana kelaparan yang dahsyat itu. Kita baca Ulangan 28. Kita baca ayat 47. Ulangan 28 ayat 47 sampai 57 dibaca agak cepat. Peperangan dan pembuangan yang akan dialami. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Nah, jadi karena Israel itu tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan, maka dihukum dengan hukuman-hukuman pembuangan dan peperangan yang akan dialami. Demikian juga kalau kita tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan, tidak mau menjadi full timernya Tuhan, sementara kita sudah bernasar, maka nanti ini juga yang akan terjadi terus. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar, satu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti, satu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu sampai engkau dibinasakannya. Engkau akan ditekannya di segala tempatmu sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu yang kau percayai itu di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu,
laki-laki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Saking sulitnya hidup, dibuang, kelaparannya amat sangat, maka daging anak-anaknya itu dimakan. Anak laki-laki, anak-anak perempuan itu direbus, dimakan. Terus, dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap istrinya sendiri atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya, sehingga kepada salah seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya. Dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anaknya yang dilahirkannya. Sebab karena kekurangan segala-galanya ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Ya, jadi anak-anak itu pada waktu itu menjadi rebutan antara ayah dan ibunya. Disik-disikan bosojonya. Siapa yang lebih dahulu bisa mengambil anaknya untuk disembelih, maka dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Bapak yang kasih Tuhan. Ini kutuk, karena apa? Tidak mau menjadi hamba Tuhan dengan sukacita. Menjadi hamba Tuhan dengan terpaksa, menjadi hamba Tuhan dengan penuh sungut-sungut, penuh gerutu omelan. Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan membaca 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 30. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Tak kala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Ya, pada zamannya Raja Yoram, ya Raja Israel. Yoram itu anaknya Raja Ahab. Bapak Ibu ngasih Tuhan, maka dikepung oleh Raja Aram. Ya, kalau suatu kerajaan yang berada di dalam tembok dikepung, ya lama-lama persediaan makanannya habis. Setelah habis, Bapak Ibu Tuhan, Ulangan 28 tadi digenapi. 2 ibu itu rundingan, yuk kita makan anak kita. Sekarang hari ini anakmu disembelih kita makan. Ya saking laparnya mungkin satu anak tuh enggak tahu berapa kilo itu dikerokoti dimakan, rebutan motone, rebutan kupinge, rebutan otake, Bapak Masih Tuhan, rebutan pahanya. Kemudian setelah janjinya besok anaknya yang ibu satunya, anaknya disembunyikan. Lah mereka bertengkar hebat terus menghadap kepada raja. Raja sedang berjalan-jalan di tembok kerajaan itu biasanya sampai beberapa meter lebarnya, karena di situ kereta-kereta itu bisa simpangan, jalan raya seperti jalan tol begitu besarnya. Bapak yang kasih Tuhan, kalau Tuhan saja nggak bisa nolong aku, masa aku bisa nolong kamu? Dengan minyak dan anggur, gandum.
Akhirnya raja tersebut berduka cita, berkabung. Dia pakai pakaian perkabungan, ya, memakai kain kabung. Namun kalau kita membaca di bawahnya, Raja Yoram itu tidak bertobat, dia malah ngamuk sama Nabi yang saat itu ya melayani Israel. Bapak kasih Tuhan. Jadi orang memakan anaknya, disembelih kemudian dimakan, itu biasa di dalam saat perang. Orang Israel melakukan hal itu. Mungkin bangsa-bangsa lain pun melakukan. Bapak kasih Tuhan, saking dahsyatnya kelaparan. Apalagi kalau orang itu manja dan lemah. Orang manja itu mesti lemah. Karena memang tidak pernah dilatih, ya, tidak pernah dilatih seperti hierarki dilatih dengan MP3, menyatu dengan salib dan 9 penderitaan salib, disucikan, dimurnikan dari segala macam kejahatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kemudian, ya, meningkatkan hikmat dan ma'rifatnya. Siap dididik, diajari, tempa, digembleng, dibekali dan diuji, beradaptasi dengan kondisi bumi yang sedang dipamungkas lewat berbagai bencana dan musibah, dibersihkan dari tabiat Yudas akhir zaman. Karena tidak pernah mengalami MP3, lemah, manja, kesulitan sebentar ngamuk-ngamuk. Kalau orang laki-laki gitu ya sebentar ngamuk sama anaknya, sebentar ngamuk sama istrinya, itu orang yang tidak tertempa. Demikian juga seorang perempuan yang lemah dan manja, Bapak kasih Tuhan, tidak pernah mengalami didikan tempaan MP3 karena kesulitan, sebentar ngamuk sama suaminya, sebentar ngamuk sama anak-anaknya, sampai akhirnya saking laparnya anaknya disembelih. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu zaman dulu, pada zamannya Raja Yoram anaknya Akhab berkuasa atas Israel, itu masih mungkin tahun 600-an atau 650 sebelum Masehi. Karena kerajaan Israel itu tahun 722 sudah ambruk. Ya, kalau kerajaan Yehuda ambruk, ditawan di Babel 70 tahun tapi balik lagi. Tapi kerajaan Israel, kerajaan utara dengan 10 suku tidak demikian. Kejahatan seperti yang dinubuatkan dalam Ulangan 28 itu terjadi demikian. Orang menyembelih anaknya kemudian dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Wah, iki nggo saiki, iki nggo sesuk. Ndak ingat sama istrinya, ndak ingat sama anaknya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau seorang istri ndak ingat suaminya, ndak ingat anaknya, dimakan sendiri. Namun demikian masih ada satu kelaparan yang lebih hebat lagi. Kita akan baca Amos pasal 8. Amos 8 ayat yang ke-11 sampai 14. Lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengiringkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak taruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ya, ada yang lapar karena makanan jasmani, nasi, beras, roti. Tapi ada lagi orang yang lapar, mereka bisa membeli roti, bisa membeli makanan, tetapi jiwanya itu haus. Dia haus dan lapar untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka itu siapa? Mereka itu orang dari sebelah utara. Bapak kasih Tuhan. Orang dari sebelah utara itu kalau kita membaca di dalam Yesaya 49 ayat 12 itu menunjuk daerah Eropa. Daerah Eropa itu sekarang rata-rata orangnya itu ateis.
Lah nanti ketika orang dari timur ini mulai berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, Sang Maha Pencipta, pencipta langit bumi seisinya, Dia yang sudah berkorban, maka mereka mulai timbul rasa hausnya akan Tuhan. Haus dan lapar akan Engkau, haus dan lapar akan Tuhan. Mereka mencari keliling jagat, mengikuti, mungkin karepe meh mengikuti kegerakan, dan akhirnya mereka balik, kita cari ke timur. Tapi mereka tidak dapat. Kesempatan sudah tertutup, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Itu tentang kuda hitam kelaparan, ya. Kemudian tentang kuda kelabu. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, tadi saya katakan kuda merah itu penunggangnya maut dan kerajaan maut, ya, terbalik. Jadi kuda merah itu penunggangnya membawa neraca, timbangan. Kita kalau ingat timbangan, maka kita ingat kepada kitab Nabi Daniel pasal 5, kepada Raja Belshazzar yang dikatakan menai tekail ufarsin, ya. Ketika kamu ditimbang, bobotmu itu terlalu ringan. Karena bobotmu terlalu ringan, maka malam hari ini juga anak Raja Nebukadnezar, Bapak yang kasih Tuhan, itu mati, dibunuh sama Raja Kores. Jadi karena bobotnya terlalu ringan, maka dia itu nanti akan mati karena bencana kelaparan. Itu kuda merah. Lah kalau kuda kelabu, ya, penunggangnya itu maut. Dan yang mengikuti alam maut, ya, death dan hell, itu mengikuti kuda kelabu. Nanti akan terjadi 4 bencana, yaitu kelaparan, sampar, binatang buas, ya, dan pedang. Pedang, kelaparan, sampar, binatang buas, 4 macam ini. Itu jelas terjadi di mana ada peperangan yang terjadi karena perang, tentu kemudian terjadi kelaparan. Kan terjadi kelaparan, banyak orang mati, banyak bangkai, mayat di mana-mana, mayatnya manusia, mayatnya binatang yang tidak bisa dikubur, tidak sempat dikubur, maka timbullah sakit penyakit. Apalagi mayat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sedangkan tikus saja, ya, itu bisa menimbulkan penyakit. Tikus rumah, tikus got, ya, sekarang sedang muncul lagi penyakit karena tikus. Ya, itu tikus hidup membawa kuman bakteri, apalagi, ya, manusia-manusia yang mati dalam peperangan yang tidak bisa dikubur karena saking banyaknya, Bapak Ibu suruh ngasih Tuhan, maka timbullah bencana-bencana ini. Karena bangsa ini dimusnahkan, ya, tanahnya, wilayahnya direbut, mereka melawan habis-habisan, membela kedaulatannya sampai mati. Akhirnya semuanya banyak sekali yang mati, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sementara kuda merah, kuda hitam, kelaparan tidak ada untuk membeli peti mati, untuk membeli bunga, untuk membeli semua rangkaiannya. Sehingga semuanya itu tidak dikubur, mayat itu berhantaran, di kiri 1.000, di sini 10.000. Seperti yang dinyatakan oleh Mazmur 91 itu. Sehingga akhirnya bencana peperangan itu tidak selesai, masih terus berlangsung. Maka terjadi juga kelaparan, jadi wabah sakit penyakit yang terus menerus. Binatang-binatang buas di bumi,
binatang buas itu ya sebangsa, ya. Kuman, bakteri, virus itu buas. Kalau orang dimakan macan atau serigala atau mungkin harimau, ya, atau ular, ya korbannya bisa dihitung. Tapi kalau orang yang terkena virus, Bapak Ibu kasih Tuhan, virus seperti yang pernah terjadi 2 tahun, ya, COVID-19 itu, ratusan ribu orang, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang mati satu wilayah sebentar sangat banyak sekali. Dan nanti ketika kuda kelabu itu mulai dilepaskan meterannya, dibuka meterannya sama Tuhan, maka 4 bencana itu akan sangat dahsyat. Dan bencana kuda kelabu itu nanti sasaran utamanya itu selatan. Zakaria pasal 6 ayat 6 mengatakan demikian, ya. Kuda kelabu nanti diberi kuasa untuk membunuh penduduk bumi 1/4. Kalau penduduk bumi itu 7 miliar, ya 1,75, ya 1,1.750.000 manusia terbunuh karena kuda kelabu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita baca kitab Nabi Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-14. Kita baca ayat 12 sampai 21. Hukuman tidak tertegahkan lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya, dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri yang akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Ya, pada saat Tuhan, ya, mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, sampar, dan binatang buas, maka pada waktu itu terjadi, sekalipun di situ nanti ada Nuh, ya, ada Ayub, ya, kemudian ada Daniel, ada Nuh, ada Daniel, ada Ayub. Nuh, Daniel, dan Ayub itu tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan orang tua tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya. Masing-masing itu bertanggung jawab atas anak-anaknya. Maksudnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri. Karena kejadiannya itu nanti ya seperti Matius pasal 25. Antara 5 darah yang bodoh, yang punya pelita tetapi tidak punya serepan minyak, dan darah yang bijaksana, pelitanya menyala dan dia punya serepan minyak.
Maka ketika suasananya sudah sangat berat dalam kondisi mengantuk, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang mengantuk itu kalau digugah, dibangunkan mendadak gitu ya, kalau umurnya sudah tua begitu, kalau sudah tua begitu, sekalipun mungkin juga anak kecil itu agak pusing. Berdiri gitu, kalau tidak duduk dulu ya bisa jatuh geloyoran. Lah sudah begitu datanglah ya, ketika dia sedang membenahi mengisi minyak pelitanya dengan minyak, datanglah orang yang bodoh tadi. Aku minta sedikit minyaknya. Apa kata yang bijaksana? Tidak bisa, ini cuma sedikit. Hanya cukup untuk ngisi pelitaku saja. Pergi sana ke penjual minyak. Artinya pada waktu itu orang tidak bisa saling menolong. Dimintain minyaknya tidak bisa. Artinya orang yang diurapi Roh Kudus pun tidak bisa menolong orang yang goblok, orang yang bodoh. Bapak kasih Tuhan, orang yang tidak mau sembahyang. Ya, orang yang tidak mau menimbun urapan. Seperti ada Nuh, ada Daniel, ada Ayub. Lah yang selamat ya orang itu saja. Nuh, Daniel dan Ayub tidak bisa nolong siapapun. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau sudah terjadi bencana yang hebat, ya seperti di Kanjuruhan itu, masing-masing tidak bisa nolong sesamanya. Mau masuk, mau nolong saudaranya, malah kena semuanya. Seperti berita tadi pagi, ya perayaan Halloween di Korea Selatan itu, di tempat apa itu yang biasa pakai drama apa namanya syuting film drama Korea itu, ya perayaan Halloween yang mati tadi pagi 139. Tempatnya sempit, orangnya banyak sekali. Bapak Ibu kasih Tuhan, keinjek-injek berdesak-desak, kehabisan napas, mati. Bapak Ibu kasih Tuhan, 130 orang. Itu tadi pagi, belum nantilah bertambah lagi. Jadi apalagi kalau itu sudah kuda merah sudah berlaku, masa kelaparan juga sudah apa namanya dibukakan meterainya, kuda kelabu dibukakan meterainya. Jangankan nolong anaknya, wong anaknya saja disembelih dimakan. Bapak yang kasih Tuhan, seperti Ulangan 28 tadi, seperti yang dilakukan pada zamannya Raja Yoram. Jangankan anaknya ditolong, tidak ditolong malah disembelih dimakan. Sehingga tepat yang dikatakan Nabi Yeskiel, ya, dia mendapatkan petunjuk Tuhan. Nanti kalau terjadi, aku mengirimkan mendatangkan 4 hukumanku yang berat-berat, pedang, kelaparan, sampar dan binatang buas. Maka masing-masing itu harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri. Seorang anak harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk tidak disembelih sama mbok epae. Ya. Seorang ibu, seorang bapak juga harus berjuang sedemikian rupa menahan diri, menguasai diri untuk tidak menyembelih anak-anaknya. Bapak Ibu kasih Tuhan, masing-masing harus bersikap memiliki kebenaran seperti kebenarannya Nabi Nuh, memiliki satu kebenaran, pergumulan seperti pergumulannya Daniel, menjadi orang yang benar, tidak bercela di antara orang sejamannya dan teruji seperti Ayub. Barulah orang itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perlu juga kita ketahui bahwa kuda merah, kuda hitam dan kuda kelabu itu diizinkan Tuhan, dibukakan meterainya, itu menjadi suatu alat pengalihan. Ya, supaya dunia beserta seluruh isinya, beserta seluruh penguasa dunia yaitu iblis itu tidak fokus untuk menghambat kegerakan kuda putih, tetapi masing-masing sibuk mengurusi kesusahannya sendiri, seperti yang terjadi di Mesir ketika orang Mesir itu sedang sibuk susah menangis meratap menguburkan anak sulungnya, maka pada malam itu juga orang Israel itu keluar dari Mesir. Jadi kegerakan kuda merah, hitam dan kelabu itu merupakan suatu pengalihan yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu Tuhan. Namun demikian, ya tentunya
seperti yang tadi saya katakan, kita masih di bumi, sedikit banyak kita terkena dampaknya. Mungkin mendengarkan berita deg-degan, mendengarkan berita takut, mendengarkan berita jadi ciut. Bapak masih Tuhan, ya. Kemudian kita akan membaca Wahyu pasal 6 tentang meterai yang kelima. Ayat 9 sampai yang ke-11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genaplah jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, ketika meterai yang kelima itu dibuka, kita dulu diajar, maka ya tampaklah roh di bawah mezbah. Bapak yang kasih Tuhan, roh di bawah mezbah. Kita cukup tahu itu waktu masih LPBKWI. Tapi Bapak Ibu Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu, semuanya dibukakan dan semakin jelas. Ya, semuanya dibukakan dan semakin jelas. Jangan sampai nanti saudara karena orang mudeng, orang ngerti, ya, kemudian salah ucap, salah berpikir mengatakan, "Loh, saiki kitab Wahyu ini kok beda ya?" Anak kitab Wahyu ini padha karo LPBKWI, sing penting jemaat ki bendina maca kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22. Bendina tiap minggu mengumpulkan tulisannya pasal 1 sampai pasal 2, masing-masing diuji. Bapak Ibu Tuhan. Kalau S1 ya mulai mengerti ketetapan masa dan mulai paham hierarki. Kalau S2 ya mulai mengerti program Tuhan yang dibebankan kepada kita melalui pengajaran kitab Wahyu. Kita harus mewujudkan tubuh Kristus yang esa. Sebab itu dibentuklah hierarki, dikasihlah ketetapan masa, dan satu saat dipercaya 7 perkara. Lah sekarang setelah panen raya ya itu berlangsung, sekalipun bersifat secret dan hidden, ya rahasia dan tersembunyi, tapi panen raya itu sudah terjadi. Nanti kalau kita masuk kapal, saudara akan tahu siapa-siapa yang sudah dipanen. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Nah sekarang kita memasuki ketetapan masa yang terakhir, yaitu 7 tahun kegenapan kitab Wahyu. Maka kita sudah harus tahu kitab Wahyu nanti yang dulu tak apalke waktu di LPBKWI, engko dong iki piye ta pelaksanaane. Bapak kasih Tuhan. Seperti halnya ya anak SD itu mendapat pelajaran IPA. IPA itu kan menyangkut ya lingkungan hidup. Ada benda cair, benda padat, benda gas, matahari, bulan, bintang, tanaman, tumbuhan dengan segala prosesnya. Nanti masuk SMP ya, SMA itu menjadi fisika, dan ketika nanti SMA maka pelajaran fisika itu ya diberikan kepada murid dari jurusan IPA. Ya, IPA fisika. Tapi kalau orang itu semakin pinter, seperti Albert Einstein ya. Itu dari waktu SD ya sama, dia mendapatkan pelajaran IPA. Waktu SMP, SMA fisika. Kuliah semakin tinggi lagi, akhirnya bisa membuat segala macam yang berasal dari alam semesta. Bapak Ibu Tuhan, sampai puncaknya menjadi nuklir. Pencipta nuklir itu Albert Einstein. Itu dari dasar pelajaran SD-nya IPA, fisika. Bapak yang kasih Tuhan. Nah demikian juga kita dari dasar pelajaran
ketika kita mula-mula menerima kitab Wahyu 13 November tahun 87, ya kita ngertinya kitab Wahyu pasal 1 sampai 22. Tapi kalau itu terus, ya kita masih tetap LPBKWI, tapi S1 semakin meningkat, S2 semakin meningkat, dan sekarang ketika hambanya itu sudah belajar kitab Wahyu, mungkin gelarnya sudah profesor doktor, di surga sana, di kapal sana, ya yang dipahami semakin besar. Nanti itu kegerakan itu akan terjadi seperti apa? Bapak Ibu ngasih Tuhan. Dan berita itu dikirimkan kepada kita di bumi, kepada hierarki, khusus kepada hierarki. Sehingga berita ini tentunya akan dianggap aneh oleh orang yang bukan hierarki. Kadang-kadang hierarki yang sudah dikarantina pun menganggap berita ini aneh, nyeleneh, Bapak Ibu Tuhan, sesat. Tetapi itulah yang Tuhan kirimkan dari surga. Seperti roti mana itu. Ya. Orang Israel dikirim roti mana. Maka orang Farisi ahli Taurat membanggakan roti mana. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, akulah mana yang turun dari surga, mana ada orang Israel percaya, mana ada orang Farisi percaya, mana ada orang ahli Taurat percaya. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi firman itu berkembang, ketika perkembangannya itu semakin dahsyat, kita belajar mengikuti. Kalau kita kecontalan dan akhirnya menolak, menjadi salah, ngamuk, nanti seperti Musa. Karena salah memahami firman Tuhan, suruh bersabda kepada gunung batu, dipukul seperti yang pertama. Akhirnya dikatakan kamu tidak boleh masuk Kanaan. Lihat aja dari gunung Pisgah. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi firman itu berkembang. Ya, firman itu berkembang. Pelajaran IPA, pelajaran fisika itu berkembang ketika itu dipelajari oleh Albert Einstein, ya. Maka perkembangannya sangat dahsyat. Akhirnya timbullah yang dia membuat nuklir. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, demikian juga dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu berkembang. Kalau kita cuma berbicara tentang kegerakan kuda putih, cuma seperti dulu ketika kita masih LPBKWI, ya kita nanti hierarki ini kalau orang Jawa katakan dalam kegerakan kuda putih pahpoh. Pahpoh itu ora iso apa-apa. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, sekarang kita akan memahami meterai yang kelima yang tadi sudah dibacakan, ya. Ketika meterai yang kelima itu dibuka, maka Tuhan itu membuka pintu untuk terbukanya masa praaniaya. Ya. Jadi meterai kelima itu dibukanya masa praaniaya, masa antikris, tapi masih dalam permulaannya. Itu dibuka. Ya, roh-roh di bawah mezbah yang menuntut bela supaya darahnya itu dibela oleh Tuhan, dibalaskan. Tuhan katakan sabar. Menunggu sedikit waktu lagi sampai jumlah orang yang akan mati syahid itu nanti menjadi genap. Jadi segala sesuatu itu ada jumlahnya. Bangsa kafir yang masuk keselamatan masuk tubuh Kristus ada jumlahnya. Roma 11 ayat 25, ketika jumlahnya itu genap, maka keselamatan itu kembali kepada Israel. Demikian juga untuk orang yang mati syahid, Bapak Ibu kasih Tuhan, menjadi martir. Kalau pada zaman dulu gereja perdana, ya mereka itu mati oleh kekaisaran Romawi dan oleh mahkamah agama orang Israel. Salah satunya seperti mahkamah agama orang Israel, orang Yahudi itu memerintahkan Saulus untuk mengejar para pengikut jalan Tuhan. Ada yang dipenjarakan, ada yang dibunuh, salah satunya Stefanus itu. Jadi kekaisaran Romawi dan mahkamah agama itu adalah antikris yang membuat Kristen perdana itu mati syahid. Di dalam zaman gereja pertengahan juga ada yang membuat orang-orang kudus itu mati. Jumlahnya puluhan juta oleh inkuisisi. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, pada akhir zaman ketika kitab Wahyu itu dibuka, dimulai, maka
pembukaan meterai yang kelima itu adalah Tuhan itu membuka pintu untuk terjadinya masa antikris. Ini masih praaniaya. Nanti antikris yang sesungguhnya, Bapak yang kasih Tuhan, setelah praaniaya, ya masa antikris itu ketika Wahyu pasal 13 itu digenapi. Bapak yang kasih Tuhan, bekerja sama dengan Sundal Babel, Wahyu pasal 17 dan 18. Jadi ketika kita itu sedang bergerak di tengah-tengah kegerakan kuda putih, kuda merah terjadi peperangan di mana-mana, kuda hitam terjadi kelaparan di mana-mana, kuda kelabu terjadi pembunuhan di mana-mana, di setiap tempat terjadi pembunuhan. Karena perkara kecil terjadi pembunuhan person, artinya cuma 2 orang yang bermasalah, pembunuhan antar kelompok, pembunuhan antar suku, antar bangsa, kemudian terjadi kelaparan, terjadi sampar. Di tengah-tengah peristiwa itu antikris itu sudah mulai bekerja. Banyak orang nanti yang mati syahid, menggenapkan jumlah sampai nanti digenapkan terakhir itu ketika Wahyu pasal 13 digenapi. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Ketika Wahyu pasal 13 nanti digenapi, binatang dari 4 jenis yang berkumpul menjadi satu sosok, yaitu binatang buas yang keluar dari dalam laut. Itu satu kerajaan atau satu negara atau satu pemerintahan, ya. Tetapi yang memiliki karakternya Babel ada, karakternya Medi Parsi ada, karakternya Yunani ada, karakternya Roma ada. Itu Wahyu pasal 13. Dan ada nabi palsu. Nabi palsu itu tentunya orang yang berbicara tentang jalan Tuhan tetapi dia itu palsu. Bicara tentang Kristus tetapi dia itu iblis. Domba. Tetapi bicaranya setan, suara naga. Nah itu nanti yang akan terjadi dalam Wahyu pasal yang ke-13. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Jadi kegerakan kuda putih itu sangat dahsyat. Jangan saudara pikir kita mau nglungo. Kau Indonesia, kau neng Bali, bar kau Bali neng Jepang, bar kau Jepang mungkin keliling Jakarta terus neng Amerika. Wow, kita tuh harus bergerak sedemikian rupa di tengah-tengah kuda merah, hitam dan kelabu. Sebab itulah saudara itu jauh hari diperlengkapi dengan hikmat dan makrifat. Ya, jauh hari saudara itu diperlengkapi dengan hikmat makrifat. Makrifatnya diapalke, paling ora pangreksa rajut aling bardomayo, paling ora Bapak yang kasih Tuhan supaya badan jiwa roh kita tuh sehat. Syukur sudah tuh bisa ngilang, ya. Lampah bayu turun goseto dan lain-lainnya. Kita tuh sudah diperlengkapi. Pada waktu semuanya aman-aman itu tidak berguna. Orang punya senjata, orang punya pistol, Pak polisi umpamanya. Kalau digunakan sembarang waktu, tidak pada waktunya ya malah dihukum. Ibu rumah tangga punya peso, orang waktunya masak digeletakke sembarangan, sibuk anaknya timbul bencana. Demikian juga hikmat makrifat itu dahsyat. Ada saatnya itu sangat dibutuhkan. Bapak yang kasih Tuhan, ya jangan sampai karena kita berpikir hikmat makrifat apa? Orang di duit hikmat makrifat. Nanti kita berpikir seperti Esau. Apa itu hak kesulungan? Wong aku aja sudah mau mati. Sini cepet sepiring makanan. Ya sudah, kesulunganku PN. Lah ketika betul berkat kesulungan waktunya diberikan, mencari dengan mencucurkan air mata, tidak mendapat kesempatan. Kita akan baca. Yeremia Yeremia 46 ayat 17.
Sebutlah nama Firaun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Nah, sebutlah nama Fir'aun, Raja Mesir. Dia itu tukang ribut, kata Tuhan. Ya, Tuhan tuh nek marapi orang, kasih nama sama orang tuh ya sesuai dengan kondisinya. Kalau Salomo mengatakan perempuan tuh perempuan cerewet, itu bebal, bodoh, randisin. Lah tapi kalau Tuhan ngarani wong lanang, Fir'aun, raja loh ya, Raja Mesir, dikatakan sama Tuhan tukang ribut Fir'aun itu, yang membiarkan kesempatan berlalu. Jadi ketika Tuhan itu memberi kesempatan tidak dimanfaatkan, ribut karepe dhewe. Seperti Esau juga menjual hak kesulungannya karena sepiring makanan. Karena bagi Esau ketika dia itu sedang lapar itu hak kesulungan itu tidak ada gunanya. Apa itu kesulungan? Orang garai warak. Apa itu kesulungan? Orang garai duit. Kene cepet. Sepangkok piring merah, sepangkok makanan yang merah-merah. Semangkok kacang merah. Bapak Yesus Tuhan ya. Udah, kesulunganku PN, katanya Esau kepada Yakub. Lah waktunya berkat dicurahkan, kecewa, ngamuk, marah, adiknya mau dibunuh, dicari kesempatan untuk dibunuh. Akhirnya Yakub lari ke tempatnya Laban. Di sana menghamba, menjadi gembala untuk mendapatkan istri. Kitab Nabi Hosea mengatakan demikian. Jadi kalau orang tuh tukang ribut, dia itu tidak bisa menggunakan kesempatan. Dia tuh akan membiarkan kesempatan berlalu. Jangan sampai di antara kita yang perempuan cerewet, bebal, tidak tahu malu, yang laki-laki tukang ribut. Tukang ribut itu bukan berarti kalau ada orang sedang menasehati, ada orang sedang ngandani, ada orang sedang memberikan pengarahan. Kemudian saudara yang ditegur mengatakan tukang ribut kamu. Nah, kamu jadi salah. Ya. Firaun itu bukan sedang menasehati. Kalau saudara pengen membaca sejarahnya ya baca ayat 1 dan seterusnya. Jadi Firaun itu tukang ribut yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Lah kita ini Bapak Ibu Tuhan, hierarki itu harus bisa memanfaatkan kesempatan. Kalau kita sudah tahu bahwa kegerakan kuda putih itu nanti akan sedahsyat, semengeri itu. Ya, bukan cuma perang saja, antikris sudah dibuka jalannya. Kalau dulu dari Roma antikris itu. Kalau dulu antikris itu dari Mahkamah Agama, Bapak kasih Tuhan. Orang dibunuh, artinya demi agama. Ya. Maka tukang ribut itu juga tentunya akan membiarkan kesempatan berlalu. Ya. Kita akan membaca Yeskiel pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Terus. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan janganlah kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ya, ini dulu ketika Yerusalem itu mau dihancurkan. Ya. Dihukum 70 tahun di Babel. Maka Tuhan perintahkan orang yang berkeluh kesah itu artinya orang yang menyembah dalam roh. Seperti Roma pasal 8 ayat
26 sampai 29. Kita tidak bisa berdoa dengan layak. Piye itu kudu sembayang ki? Masalahnya akeh banget, bunek banget. Bingung kudu dimulai kondi. Ya sudah bahasa roh, berkeluh kesah dalam roh. Nanti roh itu akan berdoa untuk kita. Demikian juga ketika Lot itu tinggal di tanah Sodom, dia tuh orang benar. Maka melihat kelakuannya orang Sodom tuh dia tuh susah. Tidak melok-melok tetapi susah. Lah hatinya susah itu dia berdoa. Berkeluh kesah kepada Tuhan. Lah demikian juga orang yang berkeluh kesah di Yerusalem itu sama Tuhan disuruh kasih tanda T. Ketika Yerusalem itu dihancurkan, orang yang kasih tanda T itu diselamatkan. Tetapi yang lainnya yang tidak ada tanda T, ya, Bapak kasih Tuhan, orang tua, pemuda, pemudi, remaja, ya, anak kecil, bayi, bunuh semuanya tanpa belas kasihan. Bapak kasih Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawa saya bacakan ya. Dalam bahasa Jawa, iku kadawuhan dening Yehuwah mengkene. Sira delajahono ing jero negara. Jero negara itu dalam negeri Yerusalem itu. Iya ing jero Yerusalem. Sarupane wong kang ngesah itu ngresah. Wong kang ngesah lan sambat ing atase sakehe kadursilan kang kelakon ana ing jero negara iku padha tengorana salib ing bathuke. Jadi tanda T itu dikasih tanda salib. Ya, orang yang gersah, orang yang berdoa, berkeluh kesah dalam bahasa roh. Kalau kita tuh mau berdoa sudah bingung, dimulai dari mana? Masalah ini datang, masalah ini datang, masalah ini datang. Kesesakan, ada penindasan, ada penganiayaan, ada ancaman, ada kelaparan, ada pedang. Ya, sudah begitu menjadi domba sembelihan sepanjang waktu dan terancam maut. Ya sudah sembahyang dalam bahasa roh. Roh itu nanti yang akan memohonkan apa yang perlu bagi kamu sehingga setelah selesai sembahyang saudara menjadi mudeng, paham. Oh, kabeh itu diatur Tuhan. Tujuannya seperti ini. Nanti akan dipahamkan Roh Kudus. Tapi kalau orang tidak sembahyang dalam bahasa roh, bahasa akal, ya nanti orang itu nanti akan tidak paham-paham. Akhirnya marah-marah. Seperti perempuan manja, seperti laki-laki manja. Bojone diuring-uring terus, anak-anaknya diuring-uring terus. Demikian juga seorang istri ngamuk terus sama suaminya. Bojone kira enak bener. Ya. Karena apa? Tidak sembahyang dalam roh. Kalau sudah sembahyang dalam roh, wes sauni-unine. Bapak Ibu sauni-unine. Kamu punya niat betul-betul sembahyang, apa yang kamu katakan itu dari Roh Kudus. Wong kita bahasa Indonesia saja ora teteh, ora pinter akeh salah. Basa Jawa ya akeh salah, apalagi bahasa Ibrani. Cuma bisa nyanyi tadi, apalagi bahasa roh. Ya sudah, apa yang dikasihkan Roh Kudus kita ucapkan. Bapak yang kasih Tuhan, nanti itu akan membuat saudara kuat dan saudara paham kehendak Tuhan. Ya, nah orang yang suka seperti itu dikasih tanda T atau tanda salib. Sekalipun saudara sembayangnya di kamar, ya, saudara sembayang mau punya minyak apa enggak? Nanti kalau enggak punya minyak serepan, waktunya habis saudara minta tolong orang lain. Aku mau diewangi kok nek apa-apa aku digandeng ya. Oh yang bisa. Nuh, Daniel, dan Ayub cuma bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Darah yang bijaksana, yang punya minyak dimintai temannya. Tidak bisa, tidak cukup kalau untuk berdua, ini cukupnya cuma untuk orang satu. Matius 25 mengatakan demikian. Maka anak kecil-kecil, ya, remaja, pemuda, itu jangan main HP terus, ambil waktu untuk sembahyang. Ambil waktu untuk sembahyang. Kalau saudara tidak sembahyang, tidak dikasih tanda T, nanti dikeprok ke gerakan kuda putih, tetapi saudara ternyata tidak punya tanda T, saudara akan dikeprok sama antikris.
Karena meterai kelima itu antikris sudah dibukakan pintunya, praaniaya itu sudah dibuka. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya tidak usah ngejar-ngejar lagi, firman sudah disampaikan, saya ngejar saudara melalui firman, terserah saudara. Saya masih dikasih tanda T atau sudah tidak punya tanda apapun, nanti dikasih tanda 666. Kemudian meterai yang keenam. Kita baca Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karena karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka ya, dan siapakah yang dapat bertahan? Terima kasih. Meterai keenam ini itu yang membuka anak domba, yang membuka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuka jalan untuk Nibiru itu masuk ya ke orbit bumi. Kalau Tuhan Yesus belum buka meterai, ya Nibirunya mungkin sekalipun dia sudah berada di orbit Pluto, dia akan begegek di sana. Saudara tahu begegek, akan berdiam di sana. Tetapi begitu meterainya dibuka sama Tuhan, ya pintunya dibuka, dia berjalan masuk ke orbit bumi. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga dikatakan yang terjadi adalah gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam seperti karung rambut, bulan menjadi merah seluruhnya seperti darah, bintang-bintang di langit berjatuhan, langitnya menyusut, digulung seperti kitab yang digulung, ditekuk. Kemudian gunung-gunung dan pulau-pulau tergeser dari tempatnya. Pada waktu itu kegerakan kuda putih masih di bumi, tapi kita harus kerja keras, ekstra keras. Itu sudah menjelang hierarki dan umat yang orang kudus itu masuk kapal. Maka pijakan itu mulai dibuka, dilepaskan. Lah meterai yang ke-5 tadi ya, roh di bawah mezbah itu ketika mereka itu menuntut untuk dibela darahnya, justru Tuhan katakan sabar, masih akan bertambah-tambah temanmu ya, kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara seiman. Jadi kawan-kawan pelayan itu para hamba Tuhan, para pelayan Kristus dan saudara-saudara seiman. Nanti akan banyak sekali yang mati syahid. Tuhan sudah mulai membuka antikris untuk bekerja. Berarti kita lari meninggalkan bumi untuk masuk ke kapal itu sudah dekat waktunya. Tetapi itu belum sampai deal, belum sampai akhirnya. Haruslah terjadi meterai yang ke-6 dan yang ke-7. Jadi ketika meterai yang ke-7 itu meterai yang ke-6 itu dibuka, Nibiru itu sudah masuk ke orbitnya bumi, sudah ngorak-arik ngacak-acak bumi. Bapak yang kasih Tuhan, belum 7 sangkakala, belum 7 bokor, sudah ngacak-acak bumi. Tadi seperti yang dikatakan di dalam ayat 15 tadi, ya. Mulai ayat 14-15, langitnya menyusut.
bintangnya pada jatuh, berguguran. Namanya berguguran itu bukan satu tetapi banyak. Bintang itu digambarkan banyaknya seperti buah ara. Buah ara itu kan banyak. Ketika buahnya masih mentah itu pada gugur, lalu goncangannya dahsyat. Kalau buahnya sudah matang, ya goncangan kecil aja sudah gogrok, tetapi buahnya masih mentah, berarti perlu goncangan yang dahsyat. Pulau-pulau saja, gunung-gunung saja pada bergeser, berpindah. Bapak yang kasih Tuhan. Lah justru itulah detik-detik terakhir kegerakan kuda putih, saatnya pemeteraian. Bapak yang kasih Tuhan. Itulah saatnya pemeteraian, itu adalah penghabisan atau detik-detik terpenting dari kegerakan kuda putih. Saatnya Israel dimeterai, 144.000 dimeterai. Wahyu pasal 1, maksud saya Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. 4 guru dari Indonesia itu setelah habis-habisan berjuang mengorbankan badan jiwa roh dan 7 perkara dan menanggung segala hal yang tidak baik dari bangsa Israel yang tegar tengkuk seperti yang digambarkan di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 2 dan pasal 3, nanti dibaca sendiri ya. Maka peristiwa meterai yang ke-6 itu membuat para guru itu ketakutan dan ingin segera lari ke kapal. Ya. Jadi tengah-tengah peristiwa tadi kita harus tetap ada ibadah. Bapak kasih Tuhan. Ibadah terakhir di bumi untuk pemeteraian Israel. Ya 4 guru, wah serasa engkau neng kapal urusannya beda. Ya toh. Jangan begitu. Bapak yang kasih Tuhan. Ini diselesaikan dulu kegerakan kuda putih ini. Nah, untungnya pada waktu itu malaikat sang surya itu berteriak, jangan bertindak seperti itu, bekerja harus diselesaikan. Mari kita selesaikan sampai Israel dimeterai. Kita baca KPR pasal 10. Ayat 40 sampai 48. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi ketika Tuhan Yesus itu bangkit, dia itu tidak menampakkan diri kepada seluruh bangsa Yahudi, tetapi kepada orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yaitu saksi-saksi yang setiap hari makan minum bersama Tuhan. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 15 terakhir Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada 500 orang. Tidak semua orang Yahudi ngerti. Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga ya maklum kalau kemudian ada muslihat dari Mahkamah Agama mengatakan bahwa dia tidak bangkit tetapi mayatnya dicuri. Dan itu tersebar beritanya sampai sekarang. Terus. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, jadi khotbahnya Petrus itu di rumahnya Kornelius. Ya, di rumahnya Kornelius. Apa yang dijelaskan kalau kita bisa membaca mulai ayat 1 ya, tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan Kornelius serta seluruh isi rumahnya itu percaya. Kemudian mereka tuh ujuk-ujuk tiba-tiba mereka itu kepenuhan Roh Kudus, berbahasa roh. Nah akhirnya Petrus dan teman-temannya mikir,
Loh ternyata Roh Kudus itu juga untuk goyim ya? Iyalah, ada yang jawab gitu. Sehingga terjadi pertentangan, sehingga harus bersidang di Yerusalem, KPR pasal 15 itu. Nah kemudian mereka akhirnya mengambil kesimpulan, kalau dia ya sudah menerima Yesus, sudah bertobat, tapi belum dibaptis, tetapi mereka sudah penuh Roh Kudus. Nah berarti kita diberi hikmat sama Tuhan, tidak menahankan lagi, mari kita baptis. Nah jadi peristiwa seperti yang terjadi atas Cornelius itu nanti akan terjadi di tengah-tengah materai ke-6. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika jagrat ini sudah kisruh banget Bapak kasih Tuhan, harus terjadi pemeteraian. Mungkin itu wujudnya ibadah raya untuk 144.000 beserta hierarki A, hierarki B, hierarki C. Firman disampaikan, kemudian banyak orang Israel dibaptis, atau mungkin banyak yang belum sempat dibaptis, mereka sudah penuh Roh Kudus. Berbahasa roh, sangat hebat, sangat dahsyat sekali. Bapak yang kasih Tuhan, itulah pemeteraian. Kita baca Efesus pasal 1. Ayat 13 dan 14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu Tuhan ya, di tengah-tengah kegerakan kuda putih, di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah kelaparan yang dahsyat, di tengah-tengah bencana, hukuman murka Tuhan, 4 macam wujudnya, pedang, kelaparan, sampar dan binatang buas. Nanti COVID itu akan terus berkembang lagi, bermutasi lagi. Jadi banyak banget Bapak yang kasih Tuhan. Karena pada hakikatnya kalau di dalam kitab Taurat itu dikatakan penyakit demam atau demam kepialu. Karena kan semua penyakit itu mesti pada awalnya demam, badannya panas, pusing, muntah-muntah. Semua badannya sakit, begini-begini dan sebagainya. Semuanya itu demam. Ya, demam kepialu yang sangat banget nemen. Bapak yang kasih Tuhan, yang sampai merusak paru-paru. Ya. Lah di tengah-tengah semua peristiwa tadi, bintang-bintang sudah pada jatuh, gunungnya sudah pada pindah, pulau-pulau pindah. Mataharinya menjadi seperti rambut, artinya kan gelap pekat. Ya, bulannya menjadi seperti darah. Sudah, ayo cepat masuk kapal. Tidak, kita harus melakukan pemeteraian, harus ada ibadah. Harus ada baptisan, harus ada sampai orang Israel itu kepenuhan Roh Kudus. Itu kan berarti harus menyiapkan satu ibadah raya yang sangat besar. Bapak yang kasih Tuhan. Itu yang membuat 4 guru itu mogok. Wes rasa nganggo pemeteraian. Ayo langsung 4 sangkakala ditiup. Padahal 4 sangkakala itu ditiupnya itu di kapal. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi dari apa yang saya jelaskan ini, yang saya peroleh dari Tuhan, saudara berpikirlah. Jangan kita ini yang sudah dekat ke gerakan kuda putih cuma bingung mikir isi perut. Ya. Toh janda Sarpat yang kayak begitu sudah mau mati saja cari kayu, bikin roti kecil, nanti kalau sudah gitu besok misalnya ngopo-opo, aku karo anakku mati. Kok kamu datang minta roti? Tidak ada. Utamakan, bikin dulu untuk aku. Kan ketok egois. Karena Tuhan perintahnya demikian, menguji janda Sarpat. Bikin untuk aku, setelah itu untuk kamu sama anakmu. Karena Tuhan berkata, tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan nanti melawat. Betul, terjadi demikian.
Itu namanya punya iman. Tapi kalau selalu takut, Bapak yang kasih Tuhan, ya, akhirnya ribut seperti Fir'aun tukang ribut, kesempatan untuk masuk ke gerakan kuda putih nanti berlalu. Karena saudara tidak sempat sembahyang, berkeluh kesah dengan bahasa roh, sehingga saudara tidak dikasih tanda T. Bapak yang Tuhan, sekalipun saudara nanti ngomong, ya, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Ya kamu diselamatkan, tapi diselamatkan menjadi roh di bawah mezbah. Dipenggal kepalanya, menjadi roh di bawah mezbah, selamat. Nanti akan dibangkitkan, bahkan memerintah bersama Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita yang dididik dengan kitab wahyu itu bukan dididik untuk menjadi jemaat yang lemah, menjadi jemaat yang manja, ya, menjadi jemaat yang membuang hak keselungan demi sepiring makanan, menjadi jemaat yang tukang ribut seperti Fir'aun yang selalu membiarkan kesempatan berlalu, kesempatan untuk dengar firman Tuhan dipakai cari uang, kesempatan untuk dengar firman dipakai cari uang, kesempatan untuk ibadah dipakai untuk cari uang, kesempatan untuk menyembah Tuhan dipakai cari uang. Hidupnya itu selalu uang dan uang, karena yang menjadi tuannya itu, yang menjadi Tuhannya itu mamon. Bapak yang kasih Tuhan, kita harus sudah mulai menetapkan Tuhan atau mamon. Tuhan Yesus mengatakan demikian di dalam keempat Injil, ya. Nah, sekejap kemudian setelah pemeteraian, Bapak yang Tuhan, seperti yang Tuhan lakukan terhadap Kornelius, ada yang dibaptis baru kepenuhan Roh Kudus, ada yang penuh Roh Kudus baru dibaptis seperti Kornelius. Maka mereka semuanya berada di pintu kemah kepenuhan Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sementara Bapak yang kasih Tuhan, sekejap kemudian kita masuk kapal. Sementara raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, semua budak dan semua orang merdeka masuk bunker yang sudah lama disiapkan. Wahyu pasal 6 tadi mengatakan demikian semua. Mereka itu para elit global. Orang yang bekerja untuk tata dunia baru. Mereka itu membangun kerajaannya di dalam bunker-bunker. Dan mereka mempersiapkan segala sesuatu, ya, di dalam bunker tersebut. Karena banjir pada zamannya anak manusia itu tidak berlangsung terus selama 7 tahun, tidak. Cuma sekitar 2 tahun, setelah itu masih ada waktu beberapa tahun. Mereka keluar membangun tata dunia baru. Bapak yang kasih Tuhan, New World Order. Yang satu masuk kapal, yang dari bumi, semua raja-raja para pembesar tadi masuk ke bunkernya. Karena apa? Ya, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita akan akhiri dengan meterai yang ke-7. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Meterai yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk bersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, tadi dikatakan ayat 5 sudah perhatikan. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah korban bakaran dan melemparkannya ke bumi.
ya, melemparkannya ke bumi, berarti posisinya itu bukan di bumi. Karena tadi sudah saya katakan, meterai ke-6 itu setelah terjadi pemeteraian, maka kita dipulung masuk kapal. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Maka ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, terjadi sunyi senyap di surga, lamanya setengah jam. Itu terjadi di kapal. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Saat itu di bumi ini terjadi polship. Ya, polship. Polship itu, ya, bumi itu ditabrak Nibiru. Kan sudah sejak meterai yang ke-6, Nibiru sudah masuk, ya. Matahari sudah menjadi hitam kelam seperti karung rambut, ya, bulan menjadi merah darah, bintang-bintang berjatuhan, terjadi gempa bumi yang dahsyat, pulau-pulau pindah, gunung-gunung pindah, tentu terjadi tsunami yang dahsyat. Mount Everest atau Himalaya itu tertutup. Nah, sementara yang lainnya masuk bunker. Nah, kemudian Nibiru yang sudah masuk ke dalam orbitnya bumi tadi nabrak, tapi pelan, ya. Kemudian buminya bergulingan. Kutub selatan menjadi utara, kutub utara menjadi kutub selatan. Itu namanya polship. Bapak yang kasih Tuhan. Lamanya polship itu dari awal sampai akhir, ya. Untuk bumi itu berguling, yang utara jadi selatan, yang selatan jadi utara, itu lamanya 28 menit. 28 menit. Nah, di kapal terjadi sunyi senyap setengah jam, ya. Di mana malaikat sang surya itu pergi ke mezbah korban bakaran membawa ukupan. Sementara semua orang kudus di kapal itu berdoa kurang lebih 30 menit. Kemudian malaikat sang surya diberi kemenyan dan doa semua orang kudus itu dinaikkan ke hadapan Tuhan. Pedupaan yang berisi kemenyan tadi dan doa orang-orang kudus tadi diisi api, kemudian dilemparkan ke bumi. Berarti posisinya bukan di bumi, dilemparkan ke bumi. Bapak yang kasih Tuhan. Polship itu akan terjadi dari permulaan sampai selesainya itu 28 menit. Pada waktu itu gelombang kejut setinggi 500 sampai 1000 kaki. Satu kaki itu sekitar 30 cm. Kalau 1000 kaki itu berarti 304,8 meter. Jadi gelombang yang tingginya 300 meter. Kalau BMKG terus mengingatkan, orang di Gelaga itu terus diingatkan, ya, terjadi tsunami 100 meter. Tapi Alkitab kita mengatakan, ya, penyelidikan para ahli itu terjadi gelombang kejut. Gelombang kejut itu artinya gelombangnya itu seperti terkejut gitu, melayunya buanter banget. Jadi masuk ke daratnya itu cepat sekali. Sementara tingginya, ya, sampai 300 meter. Bapak yang kasih Tuhan, ketika terjadi polship, perpindahan kutub utara selatan, selatan jadi utara, ya. Dan menyapu seluruh bumi. Gelombang kejut yang tingginya 1000 kaki itu menyapu seluruh bumi. Sementara benda tersebut atau Nibiru tersebut melintas, benda ini punya medan magnet yang luar biasa. Ya, punya medan magnet, daya tarik bumi atau gravitasi yang sangat hebat. Di bawah bumi kita tuh ada bubur besi yang sangat banyak, yang sangat kuat. Lah itu yang namanya menimbulkan gravitasi. Segala sesuatu ditarik ke bumi. Lah demikian juga Nibiru itu punya medan magnet, di dalamnya tuh ada bubur besi yang lebih besar, lebih dahsyat dari yang ada di bumi. Sehingga bumi ini seperti kintil. Bapak yang Tuhan, ya. Kintil nemplek sama Nibiru tersebut. Sampai nanti keluar dari orbitnya. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 24. Terlempar dari jalurnya. Akhirnya remuk seperti gubuk reot yang ditimpa angin puting beliung. Bapak Nah, pada saat itu kapal itu berlayar dan masuk
langit baru, bumi baru. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Karena Nibiru itu ukurannya antara 4 sampai 10 kali dari bumi. Besar, Bapak Ibu Satun. Seperti kita punya magnet, maka benda yang kecil-kecil itu ketarik semuanya. Benda kecil-kecil yang punya tabiat sifat besi itu. Nah demikianlah Nibiru, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi Wahyu 8 ayat 1 yang merupakan itu pembukaan meterai yang ke-7 yang dibuka anak domba, itu saatnya bumi ini mengalami polsip, berguling-guling, kutubnya berpindah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah pada waktu itu kita akan berdoa. Kita baca sebagai ayat yang terakhir. Yesaya pasal 26 ayat 20 sampai 21. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Nah, jadi selama ini itu bumi itu menutup orang-orang mati yang terbunuh, ditutupi. Nah, nanti ketika bumi itu diobrak-abrik sama Tuhan, ketika Tuhan datang dan menghukum bumi, maka darah dari roh-roh di bawah mezbah itu ketika jumlahnya sudah genap, semuanya itu nanti dibela Tuhan, dibangkitkan dibela Tuhan, dan mereka mendapatkan pahalanya, sementara yang tidak bertobat ya dihukum. Sekalipun langit baru, bumi baru datang, tetapi tetap ada yang di luar. Wahyu pasal 21 ayat 8 mengatakan demikian. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, biarlah sesuai dengan Matius pasal 6 ayat 6 sampai 15, kita mengambil waktu untuk berdoa, masuk kamar, kemudian berdoa, ya. Masuk kamar itu artinya kamarnya sendiri-sendiri, berdoa. Doa yang dianjurkan ya di dalam Matius pasal 6 itu doa Bapa kami, supaya kita dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari yang jahat. Kalau berdoa jangan bertele-tele. Karena dikatakan masuk kamar berdoanya jangan bertele-tele, maka Wahyu pasal 8 berdoanya cukup setengah jam. Senyap. Senyap itu berarti orang ribut. Ributnya kan sudah di meterai 6. Ketika penuh Roh Kudus, ketika masuk Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5, meterai ke-7 sunyi senyap. Bapak Ibu kasih Tuhan. Itulah saat bumi itu berbalik, berguling-guling. Utara jadi selatan, selatan jadi utara. Kita sunyi senyap, masuk kamar sembahyang. Ya, malaikat sang surya membawa ukupan, dia datang ke mezbah, kemudian diberikan doa orang kudus, diberikan kemenyan, diberikan api, dinaikkan ke Tuhan, kemudian apinya dilemparkan ke bumi. Bapak Ibu, kita sudah di kapal. Jadi Wahyu pasal 8 itu kita sudah di kapal. Api yang dilemparkan itu dilemparkan ke bumi. Bukan dari langit tapi dilemparkan dari kapal. Kan itu Wahyu pasal 10 sudah digenapi. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Ya, semoga saudara terbangkitkan untuk masuk kamar dan berdoa. Berdoa dengan keluh kesah, berdoa dalam bahasa roh. Ora kuat jam, cukup setengah jam. Bahasa roh setengah jam. Maka saudara nanti akan menjadi orang yang berhikmat, bijaksana, bisa paham firman Tuhan, sehingga saudara tidak melewatkan kesempatan berlalu karena ribut karepe dhewe, ribut golek duit, ribut golek pangan, ribut urusan sehari-hari. Kiranya Roh Kudus memberkati kita semuanya, mengurapi kita semuanya, kita bisa paham dan kita mempersiapkan diri, dan waktu itu, waktu untuk peristiwa tersebut sudah sangat dekat, sangat dekat, sangat dekat, sangat dekat sekali.
Bapak Ibu sung kasih Tuhan ya. Kita akan pujikan dengan satu pujian Kuda Putih.